Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midah Febiani, semester 5 kelas A dari Universitas Balai Bandung, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan mereview secara singkat mengenai materi dalam mata kuliah Auditing 1, dari mulai bab 1 sampai bab 6. Selamat menyaksikan. Di bab pertama yaitu tentang perkenalan auditing. Menurut Alvin Arens, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Jadi, poin yang dapat diambil dari pengertian auditing yaitu yang pertama, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Kedua, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen yaitu seorang akuntan publik. Yang keempat, tujuan pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Perbedaan auditing dan akuntansi. Auditing mempunyai sifat analitis karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dalam angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo, buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan sub buku besar. Sedangkan akunting mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar, dan buku sub besar, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan. Aspek ekonomi dalam permintaan audit. Dalam mengambil keputusan ekonomi terdapat berbagai pertimbangan, antara lain yang pertama, suku bunga bebas resiko. Suku bunga ini mendekati suku bunga yang dapat diperoleh bank dengan berinvestasi dalam SAN dalam jangka waktu tertentu yang sama dengan jumlah pinjaman tersebut. Yang kedua, resiko bisnis bagi nasabah. Resiko ini mencerminkan kemungkinan bahwa perusahaan tidak sanggup melunasi pinjamannya karena kondisi-kondisi ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan tak terduga dalam industri yang digelutinya. Yang ketiga, audit dapat memiliki dampak yang cukup signifikan dalam resiko informasi. Resiko informasi mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang melandasi keputusan resiko bisnis ternyata tidak akurat. Jasa asuransi. Jasa asuransi merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan, terutama tentang informasi laporan keuangan historis hingga informasi yang berpandangan ke depan serta informasi lain. Jasa asuransi dapat dilakukan oleh akuntan publik atau oleh berbagai profesional lainnya. Contoh jasa asuransi yang disediakan oleh profesi lain adalah jasa pengujian berbagai produk oleh organisasi konsumen atau non-profit organization, jasa pemeringkatan televisi atau television rating, dan lain-lain. Selanjutnya, jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan ditanggung-jawabi pihak lain. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Laporan keuangan historis adalah asersi manajemen. Manajemen menyatakan bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU. Ada 5 jenis jasa atestasi. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Laporan tertulis yang menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, menegaskan bahwa pengendalian internal telah dikembangkan dan diimplementasikan mengikuti kriteria yang sudah ditentukan. Yang ketiga, telaah atau review atas laporan keuangan historis. Tingkat kepastian moderat atas laporan keuangan biasanya dilakukan oleh organisasi non-publik. Yang keempat, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Jasa web trust yaitu memberi kepastian kepada pengguna situs internet. Ada juga jasa site trust yaitu mengevaluasi dan menguji reliabilitas sistem dalam berbagai bidang. Yang kelima, jasa atestasi lain
memenuhi keinginan klien yang menginginkan kepastian yang independen dari suatu informasi. Jenis-jenis audit. Yang pertama, audit operasional, yaitu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk memperoleh saran untuk memperbaiki operasi tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan lainnya, sehingga lebih menyerupai konsultasi manajemen. Yang kedua, audit ketaatan, yaitu menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Biasanya hasilnya dilaporkan kepada pihak manajemen. Yang ketiga, audit laporan keuangan, yaitu menentukan apakah laporan keuangan, yaitu informasi yang diverifikasi, telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu atau GAAP. Jenis-jenis auditor ada 5. Yang pertama, kantor akuntan publik, yaitu mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh PT, perusahaan besar, serta organisasi non-komersial, seringkali disebut sebagai auditor eksternal atau auditor independen. Yang kedua, auditor internal pemerintahan, yaitu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah, bekerja dalam Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Yang ketiga, auditor Badan Pemeriksaan Keuangan, yaitu mengaudit informasi keuangan dari berbagai macam badan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebelum diserahkan kepada DPR. Yang keempat, auditor pajak, yaitu menentukan apakah SPT sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Yang kelima, auditor internal, yaitu audit bagi manajemen, tetapi auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen selama masih ada hubungan antara pemberi kerja dan karyawan. Bab kedua tentang profesi CPA. Kantor akuntan publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Kegiatan kantor akuntan publik: yang pertama, jasa akuntansi dan pembukuan untuk menyusun laporan keuangan. Kedua, jasa perpajakan untuk menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien. Yang keempat, perencanaan keuangan. Kelima, penilaian usaha. Keenam, akuntansi forensik. Ketujuh, audit internal outsourcing. Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB. PCAOB menetapkan standar audit tentang efektivitas pengendalian internal dan pengendalian mutu atas laporan keuangan perusahaan terbuka di USA. Juga melakukan inspeksi untuk menilai ketaatan pada aturan-aturan PCAOB dan SEC, standar profesional serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri. Sedangkan pengawasan terhadap audit bagi perusahaan swasta dipegang oleh SAB dengan Statement of Auditing Standard sebagai standarnya. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM-LK. BAPEPAM-LK adalah badan pemerintah pusat yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, badan ini berperan dalam penetapan GAAP dan pengungkapan laporan keuangan. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. IAPI berwenang menetapkan standar dan aturan mengenai standar audit, standar kompilasi dan review, standar atestasi lainnya, dan kode etik. Fungsi lainnya adalah untuk menyusun dan menilai ujian sertifikasi akuntan publik, melakukan riset, mempublikasikan bahan-bahan mengenai topik-topik yang berkaitan dengan akuntansi, audit, jasa asuransi, jasa atestasi, jasa konsultasi manajemen, dan melaksanakan berbagai fungsi pendidikan. Standar audit yang berlaku umum. Standar audit yang diterima umum atau GAAS adalah pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis, yaitu terdiri dari yang pertama, standar umum, yaitu kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan, yaitu pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya. Yang ketiga, standar pelaporan, yaitu meliputi menyiapkan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan informasi.
Pernyataan standar audit. Pernyataan standar audit adalah interpretasi dari 10 standar audit yang berlaku umum. Jika persyaratan standar tidak praktis dan tidak mungkin dilakukan, maka diperbolehkan menggunakan standar alternatif. Jika masalahnya tidak bernilai signifikan, maka tidak perlu mengikuti standar dengan alasan harus diungkapkan. Bab ketiga tentang laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Jenis-jenis laporan audit. Yang pertama, laporan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan dikatakan pendapat wajar tanpa pengecualian jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material dari keseluruhan laporan keuangan, dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Pendapat ini diberikan jika terjadi keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas atau bahasa penjelasan yang lain. Yang ketiga, laporan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini diberikan jika auditor yakin akan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi karena ada pembatasan ruang lingkup, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapatan. Yang keempat, laporan pendapat tidak wajar. Pendapat ini diberikan jika auditor yakin laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai dengan GAAP dan memuat salah saji material. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan ini diberikan jika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan seorang auditor. Materialitas. Materialitas adalah suatu pertimbangan yang penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Kaitannya antara materialitas dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. 3 tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat. Yang pertama, jumlahnya tidak material. Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini, pendapat tidak wajar dapat diberikan. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar sehingga tetap berguna. Yang ketiga, jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas tertinggi terjadi apabila para pemakai laporan dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Keputusan mengenai materialitas. Yang pertama, keputusan materialitas kaitan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berikut beberapa aspek dari materialitas yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, jumlah rupiah dibandingkan terhadap tolok ukur tertentu. Cara yang paling lazim untuk mengukur materialitas jika seorang klien telah menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah dengan membandingkan nilai uang dari kesalahan di dalam akun-akun yang bersangkutan terhadap tolak ukur tertentu. Yang kedua, daya ukur. Nilai uang yang terkandung pada beberapa salah saji tidak dapat diukur secara akurat. Tingkatan materialitas yang harus dievaluasi auditor dalam situasi semacam ini yaitu bergantung pada pengaruh dari tidak diungkapkannya penjelasan tersebut untuk membantu keputusan yang dibuat oleh para pemakai laporan keuangan. Yang ketiga, sifat salah saji. Salah saji berikut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan dan dengan demikian juga akan mempengaruhi pendapat auditor dengan cara yang berbeda dari salah saji yang lazim terjadi. Selanjutnya, keputusan materialitas kaitan dengan pembatasan lingkup audit. Umumnya jauh lebih sulit untuk mengevaluasi materialitas dari salah saji yang diakibatkan adanya pembatasan lingkup audit daripada pelanggaran terhadap akuntansi yang berlaku umum atau penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum secara tidak konsisten.
Bab keempat tentang kewajiban hukum. Menurut Common Law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal dalam memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas pelanggaran kontrak dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien tersebut. Membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Yang pertama, kegagalan bisnis. Terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau tidak memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis. Contohnya seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri tersebut. Yang kedua, kegagalan audit. Terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Yang ketiga, risiko audit. Kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Konsep-konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Jika seorang akuntan publik gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya, maka dapat menuntut. Yang pertama, konsep orang bijak. Ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya diharapkan untuk melakukan audit dengan kemahiran dan tidak diharapkan benar 100%. Yang kedua, kewajiban atas tindakan pihak lain. 3 kelompok auditor yang paling mungkin diandalkan adalah para karyawan, kantor akuntan publik lain yang ditugaskan untuk melakukan sebagian pekerjaan, dan para spesialis yang dihubungi untuk menyediakan informasi teknis. Jika seorang karyawan melaksanakan audit yang tidak memadai, partnernya dapat ikut bertanggung jawab atas kinerja karyawan tersebut. Yang ketiga, tidak ada komunikasi istimewa. Menurut Common Law, akuntan publik tidak berhak menyembunyikan informasi dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi tersebut rahasia. Diskusi rahasia antara klien dan auditor tidak dapat disembunyikan dari pengadilan. Sumber kewajiban hukum. Yang pertama, kewajiban kepada klien. Kewajiban akuntan publik terhadap klien karena kegagalan dalam melaksanakan tugas audit sesuai dengan waktu yang telah disepakati, pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal dalam menemui kesalahan, dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik. Yang kedua, kewajiban terhadap pihak ketiga menurut Common Law. Pihak ketiga yaitu yang terdiri dari pemegang saham, calon pemegang saham, pemasok, bankir dan kreditor lain, karyawan, dan pelanggan. Konsep kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, doktrin ultramares, yaitu kewajiban hukum dapat timbul jika pihak ketiga merupakan primary beneficiary atau orang yang harus diberikan informasi audit. Yang kedua, pemakai yang dapat diketahui sebelumnya, orang yang mengandalkan keputusannya pada laporan keuangan. Yang ketiga, foreseeable users, yaitu pemakai yang dapat diketahui lebih dahulu mempunyai hak yang sama dengan pemakai laporan keuangan yang mempunyai hubungan kontrak. Yang ketiga, kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Yang A. Securities Act tahun 1933 tentang sekuritas menyangkut persyaratan pelaporan untuk perusahaan yang mengeluarkan efek-efek baru. Menurut ketentuan ini, auditor dapat digugat terhadap kesalahan pernyataan yang material atau penghilangan dalam laporan keuangan yang diaudit, lalai atau menipu dalam pelaksanaan audit. Yang B. Securities Exchange Act tahun 1934. Kewajiban auditor menurut ketentuan ini seringkali berpusat pada laporan keuangan yang sudah diaudit, yang diterbitkan keluar dalam laporan tahunan atau diajukan kepada SEC. Yang C. Racketeer Influence and Corrupt Organization Act tahun 1970. Peraturan ini ditujukan untuk kriminalitas yang melanda perusahaan, namun kalangan bisnis seperti auditor sering dituntut berdasarkan peraturan ini. Yang D. Foreign Corrupt Practice Act tahun 1977 melarang pemberian uang suap kepada pejabat di luar negeri untuk mendapatkan pengaruh dan mempertahankan hubungan usaha. Yang keempat, kewajiban kriminal. Cara keempat pada akuntan publik yang dapat dianggap bertanggung jawab adalah menurut kewajiban kriminal bagi akuntan. Contohnya, menipu orang lain dengan sadar, terlibat dalam laporan keuangan yang palsu. Tanggapan profesi terhadap kewajiban hukum. AICPA dan profesi mengurangi resiko terkena sanksi hukum dengan beberapa aktivitas khusus sebagai berikut. Yang A. Riset dalam auditing. B. Penetapan standar dan aturan.
C. Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor. D. Menetapkan persyaratan penelaahan sejawat. E. Melawan tuntutan hukum. F. Pendidikan bagi pemakai laporan keuangan. G. Memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tidak pantas. H. Melakukan lobby untuk perubahan peraturan. Di bab kelima, tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan pengauditan laporan keuangan sebagai pemberi opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi atau asersi dalam laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen bersikeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau opini wajar dengan pengecualian atau menarik diri dari kontrak kerja. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Auditor tidak bertanggung jawab untuk mendeteksi salah saji yang tidak material. Adapun standar-standar tanggung jawab auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah saji yang material versus tidak material. Tingkat materialitas diukur dari kemungkinan salah saji atas laporan keuangan untuk mempengaruhi atau bahkan mengubah keputusan pengguna laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa ambang batas materialitas telah dipenuhi. Sedangkan untuk menemukan semua salah saji yang tidak material memerlukan biaya yang sangat besar, tidak sejalan dengan prinsip cost benefit. Yang kedua, kepastian yang layak. Kepastian yang layak adalah kepastian yang tinggi tetapi tidak absolut bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Konsep ini menunjukkan bahwa auditor bukanlah penjamin atau pemberi garansi atas kebenaran laporan keuangan. Jadi, kemungkinan salah saji yang material tidak ditemukan dapat terjadi. Yang ketiga, kekeliruan versus kecurangan. Kekeliruan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan adalah salah saji yang disengaja. Keduanya dapat bersifat material maupun tidak material. Kecurangan dapat dibedakan menjadi misapresiasi aktiva atau penyalahgunaan atau kecurangan karyawan dan pelaporan keuangan yang curang. Contohnya kecurangan manajemen. Yang keempat, skeptisme profesional. Agar auditing dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi kekeliruan atau kecurangan, maka auditing harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang penuh dengan keingintahuan serta penilaian kritis atas bukti audit. Tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Tindakan ilegal didefinisikan dalam PSA 31 sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Yang pertama, tindakan ilegal yang berdampak langsung. Pelanggaran atas undang-undang dan peraturan tertentu memiliki dampak keuangan yang langsung terhadap saldo akun tertentu dalam laporan keuangan. Tanggung jawab auditor atas tindakan ini sama dengan tanggung jawab auditor atas kekeliruan dan kecurangan. Yang kedua, tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung. Sebagian besar tindakan ilegal hanya mempengaruhi laporan keuangan secara tidak langsung. Standar auditing menyatakan bahwa auditor tidak memberikan kepastian bahwa tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung akan terdeteksi. Di bab yang keenam, tentang bukti audit. Bukti audit didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti audit mencakup informasi yang sangat persuasif, seperti perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan, dan informasi yang kurang persuasif, seperti respon atas pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan klien. Keputusan bukti audit. Keputusan penting yang dihadapi para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat, yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar.
Ada 4 keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan. Yang pertama, prosedur audit yang akan digunakan. Yang kedua, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Yang ketiga, item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Yang keempat, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Ketepatan bukti. Ketepatan bukti adalah ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Relevansi bukti yaitu bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Sedangkan reliabilitas bukti yaitu mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. 6 karakteristik bukti yang dapat diandalkan. Yang pertama, independensi penyedia bukti. Yang kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Yang ketiga, pengetahuan langsung auditor. Yang keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Yang kelima, tingkat objektivitas. Yang keenam, ketepatan waktu. Selanjutnya, kecukupan bukti. Kecukupan bukti diukur terutama oleh ukuran sampel yang dipilih auditor. Untuk prosedur audit tertentu, bukti yang diperoleh dari sampel sebanyak 100 umumnya lebih mencukupi ketimbang dari sampel sebanyak 50. Selanjutnya ada jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva atau aset berwujud. Yang kedua, konfirmasi, yaitu menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Yang ketiga adalah inspeksi, yaitu pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau yang seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Yang keempat, prosedur analitis, yaitu terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Yang kelima, wawancara, adalah upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan auditor. Walaupun banyak bukti yang dapat diperoleh dari klien melalui wawancara ini, tetapi bukti itu biasanya tidak dapat dianggap sebagai bukti yang meyakinkan karena bukan dari sumber yang independen dan mungkin mendukung klien. Yang keenam, rekalkulasi, melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Yang ketujuh, pelaksanaan ulang, adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. Yang kedelapan, observasi, terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.